yang aku inginkan adalah orang lain. Chloe, aku akan menjadi alat yang sempurna untuk balas dendammu terhadap Julian. Di hari Valentine, aku dapat telepon dari suamiku. Sayang, malam ini aku pergi dengan Arthur untuk menjamu klien. Aku tidak bisa pergi. Dengan Arthur, menjamu klien. Tapi Arthur yang dia sebutkan berada tepat di sampingku. Julian tidak pulang lagi malam ini. Dia bilang dia bersamamu. Menjamu klien. Kamu nggak marah? Tapi aku kan di rumah dia bohong padamu. Dia sudah berbohong padaku lebih dari sekali. Ayo makan dulu, malam ini nggak ada orang di rumah, aku jarang memasak. Coba. Elena malam ini juga nggak pulang. Julian nggak pulang. Menurutmu dia masih akan kembali? Kalian kan bersaudara, dia Elena. Hanya saudara tiri. Chloe, suamimu sedang bersama istriku sekarang. Apa kamu nggak mau bilang apa-apa? Tidak, itu nggak benar. Mereka berdua kebetulan punya urusan mendadak. Itu nggak membuktikan apa-apa. Berhenti menipu dirimu sendiri, Chloe. Malam itu, bukankah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Aneh, bukankah Julian bilang pesta ulang tahunnya di restoran? Lalu kenapa Arthur bilang kalau dipindah ke klub malam? Jadi, bagaimana? Antara Chloe dan aku, siapa yang membuatmu merasa lebih baik? Ikan mati itu tidak bisa dibandingkan dengan Elena, kalau keluarganya tidak membantuku merebut kekuasaan aku, bahkan tidak mau menatapnya. Jadi malam itu, kau sengaja memancingku ke klub malam. Kau sudah tahu tentang perselingkuhannya. Kau sengaja mengirimiku pesan itu hanya supaya aku melihat semuanya. Dan kalau memang begitu, Kenapa kau melakukan ini? kau dan aku sama-sama korban, kita berdua berhak tahu kebenaran. Tapi pernahkah kau berpikir, mungkin aku tidak ingin tahu? Apa karena kau tidak ingin? Atau karena kau tidak berani? Chloe, kau memberi begitu banyak untuknya dan ini yang kau dapat sebagai balasannya. Apa kau benar-benar ikhlas dengan itu? Apalagi yang bisa kulakukan? Minta cerai? Bagaimana dengan orang tuaku? Mereka sakit-sakitan. Mereka tidak bisa menerima kejutan lagi. Jadi aku punya cara yang lebih baik untuk membalas dendam. Chloe, apa kau ingin mereka merasakan sakitnya dikhianati oleh orang yang dicintai? Tidak, ini tidak benar. Kau saudara suamiku. Bagaimana bisa kita? Sudah kubilang. Kita ini, saudara tiri Julian, dan aku bukan saudara kandung. Kami hanya berbagi nama Sterling, jadi kami saling memanggil saudara. Tapi, tetap saja. Chloe, saat mereka selingkuh di hotel, apa mereka pernah berpikir bahwa kau istrinya? Mereka bisa melakukannya, jadi kenapa kita tidak bisa? Tapi kau sudah punya anak. Aku tidak bisa. Anak itu adalah anak Julian. Apa katamu? Aku tidak pernah menyentuh Elena. Antara kami berdua itu hanya pernikahan kontrak tanpa cinta. Tapi dia hamil anak Julian. Apa kau tidak marah? Kenapa aku harus marah? Dengan siapapun dia bersama. Aku benar-benar tidak peduli, yang aku inginkan adalah orang lain. Chloe, aku akan menjadi alat yang sempurna untuk balas dendammu terhadap Julian. Julian, Chloe, Arthur minum. Terlalu banyak. Aku harus menjaganya. Malam ini, aku tidak akan pulang malam ini. Julian, suara apa itu? Sayang, ada wanita bersamamu? Mereka semua di sini untuk Arthur. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Jangan beritahu Elena, apapun yang kau lakukan. Benarkah? Ya, kau tahu seperti apa dia. Dia tidak pernah menolak siapapun. Tapi aku bukan pria seperti itu. Jangan nakal. Tidurlah. Jangan tunggu aku. Jadi dia benar-benar menganggapku bodoh. Apa yang dia pikirkan? Apa itu penting? Masih belum menyerah? Setidaknya, dia masih cukup peduli untuk berbohong padaku. Itu artinya dia masih peduli padaku. Kau pikir dia berbohong padamu karena peduli, bukan karena dia takut kau akan membuat keributan? Kau, apa yang membuatmu berkata begitu? Baiklah. Kau bilang dia peduli padamu, bahwa kau di hatinya.
Kalau begitu telepon dia sekarang. Bilang kau sakit, lihat apa dia mau meninggalkan Elena dan kembali padamu. Bukankah kamu bilang dia peduli sama kamu? Kenapa kamu takut meneleponnya? Tidak perlu. Bagaimana dia memperlakukanku, aku tahu betul. Kamu berbohong, Chloe. Kamu tahu itu di lubuk hati, bahkan jika kamu sakit, Julian bahkan tidak akan melirikmu. Omong kosong. Berapa lama lagi kamu akan terus membohongi dirimu sendiri, Chloe? Kalau kamu tidak mau menelepon aku yang akan. Bukankah sudah kubilang, aku tidak akan kembali? Ada apa sekarang? Julian, kurasa aku demam, bisakah kamu kembali dan merawatku? Demam? Kamu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba demam? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Tidak, Julian, aku benar-benar merasa tidak enak badan. Tolong cepat kembali, ya? Oke, tunggu aku segera kembali. Lihat kan? Dia sudah berjanji untuk kembali dan merawatku. Dia masih peduli padaku. Bukankah dia sudah cukup banyak berjanji padamu? Bagaimana kamu tahu dia tidak berbohong padamu? Tidak, kali ini berbeda. Dia tahu aku sedang tidak enak badan. Dia pasti akan kembali. Arthur, Chloe bilang dia demam. Tolong periksa dia untukku dan rawat dia. Tolong cek keadaan dia untukku. Chloe bilang dia demam, dia butuh seseorang untuk menjaganya. Kamu dengar itu? Kamu tertipu lagi? Tidak, bukan itu Julian. Dia hanya khawatir padaku. Kalau kamu, Chloe, itu istrimu, dia sakit, kamu tidak akan kembali, Aku sedang bersenang-senang di luar. Aku tidak punya waktu untuknya. Tolong lihat untukku. Oh, ngomong-ngomong aku bilang aku bersamamu di makan malam klien, pastikan kamu menutupinya untukku. Bagaimana kalau aku sibuk? Kalau begitu lupakan saja, itu cuma demam. Tidak serius. Dia akan baik-baik saja kalau minum obat. Dia masih bersikeras aku kembali untuk merawatnya, dia manja sekali. Julian, kamu bajingan. Kamu punya wanita di sana. Tunggu, kenapa suara itu terdengar familiar? Arthur? Minta padaku. Aku mohon padamu. Jangan biarkan dia tahu itu aku. Haruskah seperti ini? Kamu yang bilang? Katakan sesuatu. Kamu sekarang dengan siapa? Aku mau mandi. Julian, kamu bahkan tidak bisa mengenali istrimu. Istriku. Arthur, maksudmu apa? Apa kamu bersama Chloe sekarang? Arthur, kamu ngapain? Kamu ngapain sama Chloe? Arthur, bicaralah padaku. Chloe, ada apa dengan dia? Berani-beraninya kamu bertanya padaku? Kamu barusan bilang istriku bukan Chloe. Maksudku, kamu bahkan nggak punya waktu untuk istrimu sendiri, tapi kamu punya waktu untuk peduli siapa yang bersamaku. Kamu tahu? Lupakan saja. Asal bukan Chloe, cari saja wanita lain yang kamu mau, aku nggak peduli. Aku sibuk, harus pergi. Kita sudah ciuman dan kamu menggigitku. Dan sekarang kamu akan pergi begitu saja? Kamu memaksaku, kamu sengaja bikin Julian salah paham hanya untuk memaksaku. Kalau kamu, apa kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Chloe, pikirkanlah, sudah berapa lama dia benar-benar memperhatikanmu? Sudah berapa lama dia makan bersamamu, makan yang layak, di hari ulang tahunmu, di Olas? Apakah dia ingat? Bahkan saat kamu sakit dia bahkan tidak mau kembali untuk menemuimu? Chloe, apa kamu benar-benar baik-baik saja dengan ini? Kamu nggak lihat aku sibuk? Taruh saja di sana. Bisakah kamu berhenti menempel padaku? Kamu menyebalkan sekali. Sudah berapa kali aku bilang, jangan menungguku untuk makan malam. Kamu duduk di situ seperti hantu. Mau menakuti siapa? Aku masih merasa suara wanita itu terdengar familiar. Kalau bukan Chloe, siapa lagi kalau bukan dia? Ada apa? Kamu bengong terus sejak telepon tadi. Tadi di telepon Arthur ada suara wanita. Aku kira itu suara Chloe. Tapi dia bilang bukan. Entah dengan siapa dia main. Mustahil. Di sekitar Arthur mana mungkin ada wanita lain? Maksudmu apa? Kamu tidak tahu? Arthur punya cinta pertama. Kami sudah menikah 2 tahun. Dan dia bahkan tidak mau menyentuh istrinya sendiri. Jadi mana mungkin dia menyentuh wanita lain? Dia tidak pernah menyentuhmu?
Kamu pikir, dia hanya memandang cinta pertamanya. Dia bahkan tidak melirik orang lain. Lihat saja sendiri. Entah punya siapa. Disimpan di dompetnya seperti harta karun. Disembunyikan selama bertahun-tahun. Julian, Kamu pernah kehilangan jimat keberuntunganmu. Kali ini, aku bersujud di setiap langkah untuk mendapatkan yang baru untukmu. Bawa selalu bersamamu. Barang rongsokan. Omong kosong tahyul. Berhenti buang-buang waktu untuk hal seperti ini. Itu menghalangi. Ini punya Chloe. Dia naik ke gunung khusus untuk mendapatkan jimat keberuntungan ini untukku. lalu bagaimana Arthur bisa memilikinya? Dia memungutnya. Jadi cinta pertamanya. Itu Chloe. Julian, brengsek. Julian, kamu bahkan tidak bisa mengenali suara istrimu sendiri. Arthur, kamu memang cari masalah. Chloe, beraninya kamu. Aku sudah memutuskan. Tanpa penyesalan. Aku sudah memutuskan. Kalau Julian bisa, aku juga bisa. Chloe, kau sendiri yang memilih ini. Angkat teleponnya. Dia akan tahu. Karena kau sudah memutuskan apa yang kau takutkan, Tapi aku belum siap. sudah terlambat. Tebak. Julian sedang mengemudi pulang dari hotel. Berapa lama lagi? Kau? Apa maksudmu? Lepaskan aku, Arthur. Kau sudah tahu dia akan kembali sejak awal. Chloe, aku memberimu pilihan. Aku sudah menunggu hari ini selama ini. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Arthur, kau sudah gila. Julian akan membunuhmu. Terus kenapa, Chloe? Tidak ada jalan mundur sekarang. Malam ini, kau sepenuhnya milikku. Dia di mana? Bukankah kamu bilang dia demam? Berhenti menangis. Kumohon. Selimutnya hangat. Tapi dia tidak di sini. Mungkin dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Takut? Kamu sebenarnya mau apa? Arthur, kamu gila. Apa mauku? Kamu tidak tahu? Makan malam denganku besok malam. Hanya kita berdua. Tidak mungkin. Arthur, malam ini adalah kesalahan. Aku tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kamu pikir kamu masih bisa mundur? Arthur, kamu melakukannya dengan sengaja. Terus kenapa kalau aku memang sengaja? Ini kan bukan pertama kalinya. Kamu. Aku harus ngapain, Arthur? Dia benar-benar akan kesini. Minta sama aku. Aku janji kamu akan pergi tanpa luka. Tidak. Kalau begitu, aku akan membuka pintu dan mengaku pada Julian. Jangan. Jangan sampai dia tahu. Arthur, kumohon. Kamu sudah memutuskan? Apapun syaratnya. Aku akan menyetujui apapun. Begitu, di sini? Kamu nggak masalah dengan itu? Kamu gila. Julian ada di luar. Mau bertaruh? Aku yakin dia nggak akan tahu. Baiklah, aku setuju. Asal dia nggak tahu, aku akan menerima apapun.
Jangan bergerak. Kalau kau bergerak, dia akan dengar. Tenang. Permisi, apakah kalian keluarga Nona Vance? Ini rumah sakit Grandview UGD. Nona Vance terkena pneumonia akut. Mereka sedang menanganinya. Tolong segera datang. Demam tinggi. Pneumonia akut. Aku tahu, aku segera ke sana. Arthur Sterling, dasar bajingan. Apa yang kujanjikan padamu? Sudah kulakukan. Apa yang kau janjikan padaku? Kau tidak bisa mengingkarinya. Bagaimana kau melakukannya? Panggilan telepon itu. Sebelum aku naik ke atas, aku sudah mengaturnya untuk berjaga-jaga. Kau sudah tahu dia akan kembali. Kau sudah tahu dari awal. Oh, iya. Rumah sakit. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku tidak boleh membiarkan Julian tahu aku pergi. Dia sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Kalau dia sampai di sana dan tahu aku nggak ada di sana. Dia nggak akan. Maksudmu apa? Aku sudah mengatur semuanya. Ada pasien dengan nama yang sama, jadi malam ini kamu nggak perlu pergi kemana-mana. Arthur, lepaskan aku. Kamu ngapain? Aku menepati janjimu. Kamu sudah berjanji, tepat di sini. Di sini juga bisa. Itu tadi keadaan darurat. Itu nggak dihitung. Chloe. Berapa lama lagi kamu akan terus membodohi dirimu sendiri? Kapan ini akan berakhir? Apa kamu belum melihatnya? Julian nggak pernah peduli sama kamu. Kalau kamu. Julian menikahiku untuk kepentingannya sendiri, tapi bukankah kamu juga memanfaatkanku untuk membalas dendam padanya? Apa bedanya kamu dengan Julian? Kamu pikir aku menganggapmu pion? Sudah nggak masalah lagi, entah itu untuk keuntungan. Atau untuk balas dendam bagiku. Sudah nggak masalah lagi. Apa yang terjadi malam ini anggap saja nggak pernah terjadi. Kamu mau pergi begitu saja? Apa kamu nggak takut kalau aku bilang sesuatu ke Julian? Apa kamu mengancamku? Banyak yang terjadi malam ini, aku perlu bicara dengan Julian tersayang. Angkat. Apa? Takut? Chloe, kamu di mana sekarang? Aku di rumah. Di rumah? Bukankah kamu terkena pneumonia akut di UGD? Perawatnya mungkin melebih-lebihkannya, ini cuma flu biasa dengan demam. Aku pergi ke rumah sakit, aku dapat obat. Lalu pulang. Serius? Kebetulan sekali. Aku baru saja sampai di rumah sakit dan kamu pulang. Iya, aku juga nggak nyangka ada kebetulan seperti ini. Tunggu aku di rumah. Aku pulang sekarang. Kalau kamu mau bilang sesuatu, katakan langsung di depanku. Julian akan pulang. Keluar dari sini. Besok malam pukul 7. Aku akan menunggu. Apa? Ayo kita makan malam bersama. Kamu sudah berjanji. Kamu tahu jam berapa sekarang? Dan kamu baru mengungkitnya sekarang? Julian sebentar lagi pulang. Keluar dari sini. Aku akan terus menunggu sampai kamu datang. Besok malam tidak bisa. Aku sudah ada rencana dengan Julian. Untuk makan malam. Batalkan. Kamu bilang apa? Aku bilang, tinggalkan dia. Datang temui aku. Tidak mungkin. Aku akan menunggumu. Kalau kamu tidak datang, aku tidak akan kemana-mana. Kamu benar-benar demam. Iya. Aku sudah minum obat, dan sekarang jauh lebih baik. Kamu pergi ke rumah sakit? Kenapa tidak bilang padaku? Aku merasa sangat tidak enak badan. Aku tidak sempat. Jadi, kamu menyuruh Arthur mengantarmu ke rumah sakit? Arthur? Arthur Sterling. Dia menemanimu ke rumah sakit, kan? Julian, apa yang kamu bicarakan? Arthur, bukankah dia bersamamu di acara makan malam bisnis? Dan kamu menelepon rumah bilang dia mabuk.
Dan kamu harus menjaganya dan tidak akan kembali. Kamu lupa. Sudahlah, aku salah. Istirahatlah, aku ada urusan. Chloe katakan padaku kancing manset Arthur Sterling. Kenapa ini ada di sini? Ini tidak mungkin. Apa kamu salah membacanya? Apa mungkin kancing manset ini milikmu? Milikku? Menurutmu? Masa aku tidak mengenali barangku sendiri? Gaya kancing manset ini cukup umum. Mungkin kamu lupa. Chloe, apa kamu lupa kalau aku tidak pernah memakai kancing manset? Lihat baik-baik. Apa yang terukir di sana? Mana mungkin kancing mansetku berukir nama orang lain? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Arthur datang atau tidak? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kontrak yang Julian inginkan. Sore ini, Arthur memang datang ke sini. Lalu? Kalian berdua ngapain? Dia datang menemuimu untuk sesuatu. Tapi kamu tidak ada di sini, jadi dia hanya duduk di ruang tamu sebentar. Mungkin saat itulah dia tidak sengaja menjatuhkannya. Kalau dia hanya duduk di ruang tamu sebentar, bagaimana bisa kancing mansetnya jatuh di sini? Lalu? Kalau begitu aku tidak tahu. Baiklah, jadi kamu tidak tahu? Kalau begitu aku akan cari tahu sendiri. Julian, mau kemana? Mau periksa kamera. Kalau aku menangkapmu berbohong, kamu tahu konsekuensinya. Oh tidak. Martha putar rekaman pengawasan hari ini semuanya lift, ruang tamu, lorong, aku ingin setiap bingkainya. Tuan Julian Sterling. Sistem pengawasan sedang dalam perawatan rutin sore ini. Semuanya dimatikan. Tidak di pagi hari, tidak di malam hari. Kebetulan sekali justru hari ini. Itu memang tanggal yang sudah dijadwalkan. Itu terjadi sebulan sekali. Kalau kamu mau, aku bisa minta seseorang mencoba memulihkannya. Memulihkan apa? Apa kita dirampok? Kancing mansetmu kenapa ada di kamar istriku? Oh pantas aku tidak menemukannya. Arthur Sterling. Jangan pura-pura tidak tahu padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa gugup? Aku datang sore ini untuk membahas proyek itu. Kamu tidak ada di sana. Aku mungkin menjatuhkannya saat ke atas, mencari kamar mandi. Sedang apa kamu di lantai 2? Bukankah ada kamar mandi di lantai 1? Martha bilang yang di atas lebih bersih. Jadi aku ke atas. Apa aku juga harus lapor itu ke kamu? Kancing manset itu ada di kamar tidur. Kamu bilang kamu hanya pergi ke kamar mandi. Apa lagi? Atau menurutmu aku melakukan sesuatu? Arthur Sterling, pergi ke neraka. Berhenti. Kamu ngapain di bawah sini? Kasihan padanya. Bukan, Julian, aku cuma. Cukup. Kamu sudah cukup memukulnya. Kamu membuat keributan. Chloe masih sakit. Kenapa menyeretnya ke sini? Bagaimana kamu tahu dia sakit? Aku rasa aku tidak pernah memberitahumu. Kamu yang memanggilku untuk merawat Chloe. Kamu sudah lupa, tapi kamulah yang curiga berlebihan, atau kamu punya rasa bersalah melihat semua orang sebagai pencuri? Martha, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi sore ini. Sore ini, Tuan Arthur Sterling memang datang. Dia duduk di ruang tamu sebentar, lalu dia naik ke atas. Aku benci dibohongi, Martha. Kamu tahu apa yang terjadi saat kamu berbohong padaku? Tuan Julian Sterling, saya berkata jujur. Tuan Arthur Sterling turun sekitar 10 menit kemudian, tepatnya ke kamar mana dia masuk, saya benar-benar tidak tahu. Keluar. Baik, Tuan. Apa kamu puas sekarang? Martha bekerja untukmu. Ya, betul. Kenapa kamu melakukan ini? Apa maksudmu? Kancing manset. Kamu meninggalkannya sengaja, kan? Kamu menyadarinya? Kenapa kamu melakukan ini? Apa untungnya bagimu? Menurutmu, kenapa aku melakukan ini kamu tidak tahu? Mana aku tahu? Karena kamu tidak tahu, lupakan saja. Kenapa tepatnya? Kenapa dengan cara begini? Dan menyudutkanku?
Tuan Sterling. Silakan. Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut Nona Vance akan membencimu? Dia boleh membenciku. Atau menyalahkanku. Tapi itu lebih baik daripada membiarkan Julian terus menipunya. Kalau dia harus membenciku begini, itu masih lebih baik daripada dia melupakanku. Arthur naik ke atas beneran cuma mau ke kamar mandi? Atau, Julian? Kamu nggak kenal suara istrimu sendiri? Menurutmu aku ngapain sama istrimu? Sialan. Aku harus balik dan tanya. Julian, kamu nggak. Arthur naik ke atas. Beneran cuma mau ke kamar mandi. Apa kamu dan Arthur akrab banget? Nggak juga. Beneran? Aku tahu kalian berdua bersaing untuk posisi pewaris grup Sterling. Aku hindari dia kalau bisa. Selama kamu tahu. Lain kali aku lihat barang-barangnya muncul di sini, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Oke. Ngomong-ngomong, jimat keberuntungan yang kamu kasih ke aku, di mana? Julian, jimat keberuntungan lamamu sudah hilang. Kali ini, aku bersujud di setiap langkah, dan aku bawakan yang baru, simpan di dekatmu. Rongsokan banget. Tahayul tidak masuk akal. Hentikan barang tak berguna ini. Itu menghalangi. Jimat keberuntungan itu. Bukankah kamu membuangnya? Aku melihatmu membuangnya ke tempat sampah. Kupikir kamu tidak menyukainya. Aku membuangnya. Kenapa tidak kamu ambil saja? Atau, apa kamu memberikannya ke orang lain? Mana mungkin? Aku selama ini menjaganya tetap aman. Lihat, ini dia. Rongsokan banget. Tahyul tidak masuk akal. Sudah kuduga. Arthur itu bukan milik Chloe. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Apa kamu akan memakainya? Aku? Pakai ini? Siapa yang mau memakai barang sejelek ini? Barang jelek ini hanya layak di tempat sampah. Itulah rumah aslinya. Baiklah, aku ada urusan. Kamu tidurlah duluan. Julian, kenapa? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tolong, ada orang, tolong aku. Awas. Aku dapat ini dari gereja sambil berdoa di setiap langkah. Aku harap ini membantumu segera sadar. Kenapa, Julian? Kamu berjanji padaku. Di mana semuanya mulai salah? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Chloe, kamu tidak punya hati. Apakah kamu benar-benar sudah melupakanku? Julian, kamu berjanji. Aku masak malam ini, kita makan bersama saat kamu pulang. Aku tahu. Julian, tunggu sebentar lagi. Julian pasti sedang dalam perjalanan pulang. Julian, kamu sudah pulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini untuk makan malam bersamamu. Tidak perlu, Julian akan segera kembali. Dia berjanji padaku, dia akan makan malam denganku malam ini. Dia tidak akan kembali malam ini. Ada pesta perusahaan malam ini. Apa dia tidak memberitahumu? Enggak. Pesta perusahaan? Dia bahkan tidak repot memberitahumu. Dia membiarkanmu menunggu di sini. Ini yang kamu sebut dia peduli padamu? Omong kosong dia. Dia pasti sedang dalam perjalanan pulang. Aku akan meneleponnya sekarang. Menyerah saja. Dia sedang bersama Elena sekarang. Dia tidak akan menjawab. Itu tidak benar. Dia hanya sedang mengemudi. Dia tidak bisa mengangkat telepon. Apa karena dia tidak mau? Atau kamu takut menghadapinya? Aku. Tebak saat Julian tidak menjawab panggilanmu. Mereka sedang apa sekarang?
Dia menciumnya, seperti yang sudah kamu lihat sebelumnya. Tangannya di pinggangnya perlahan bergerak naik atau turun, tebak di mana tangannya, sekarang, di tulang selangkanya, atau dadanya. Hentikan. Apa sebenarnya maumu? Orang yang kamu tunggu tidak sepadan. Kenapa kamu tidak bisa menatapku? Dia akan tahu, ada kamera di rumah ini, kalau dia melihat kita. Jangan khawatir, dia tidak akan mengawasi, dia hanya memperhatikan Elena. Berapa lama kamu sudah menunggu di sini? Selama itulah dia bersama Elena, malam ini singkat. Kenapa dia menyia-nyiakannya? Tapi apa? Apa kamu takut dia akan tahu? Atau saat dia mengetahuinya dia bahkan tidak akan berkedip? Tapi aku berbeda. Hanya kamu yang kuperhatikan, Chloe. Apa kamu tidak mau mencobanya? Chloe, buka pintunya. Lepaskan. Dia balik. Biarkan dia mengetuk. Kamu gila. Kamu menciumnya, dia habis minum, dan dia memakai parfum Elena. Kamu akan menciumnya begitu dia masuk. Kamu sudah menunggunya begitu lama, tapi dia baru saja turun dari ranjang wanita lain. Chloe, apa kamu benar-benar tidak masalah dengan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tidak akan membuatmu menunggu seperti dia. Chloe, aku tahu kamu di rumah. Buka pintunya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tapi kamu bisa membuatnya menunggu, seperti dia sudah membuatmu menunggu 1000 kali. Chloe, kalau kamu tidak membuka pintu, aku ambil kuncinya, bilang padaku. Kamu mau bikin dia nunggu berapa lama? Aku tidak tahu. Kalau begitu, tunggu sampai kamu tahu. Apa-apaan? Chloe. Julian, kamu sudah pulang. Chloe. Kamu di rumah, kenapa tidak membukakan pintu untukku? Aku tadi sedang di kamar mandi dan tidak mendengarmu. Kamu sendirian di rumah. Kenapa ada 2 piring di meja? Kupikir kamu akan pulang. Baiklah. Aku mau mandi dulu, nanti aku makan bersamamu. Julian, maukah kamu minum air madu untuk meredakan perutmu dulu? Tidak usah. Setelah aku mandi. Julian, Kamu menghalangiku. Ada apa di kamar mandi? tidak ada. Aku baru saja menggunakannya. Ada air di lantai, aku tidak ingin kamu terpeleset. Benarkah? Julian, Lepaskan. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Tadi, kok kenapa kamu menghentikanku? kan sudah kubilang lantainya basah. Aku takut kamu terpeleset. Hanya karena itu? Bagaimana kalau kamu jatuh? Bukan urusanmu. Cukup keluar, aku mau mandi. Arthur, apa maumu? Kamu meneleponku berkali-kali hari ini. Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu apakah kamu pulang untuk makan malam. Bukankah sudah kubilang aku tidak akan pulang? Berhenti meneleponku terus. Aku sedang keluar dengan klien, jadi tidak bisa angkat telepon. Baiklah, Omong-omong, besok di resepsi Dewan Direksi, kamu ikut denganku. Berpakaianlah yang rapi. Jangan membuatku malu. oke. Tuan Wright, orang yang Anda tunggu sudah datang. Nona Vance, pemegang saham pengendali Vance Tech, saya sudah banyak mendengar tentang Anda.
Julian, istrimu sepertinya tidak menaruh banyak rasa hormat padaku. Tuan Wright mengulurkan tangannya. Apa kau tidak melihatnya? Tuan Wright. Nona Vance, Anda bahkan lebih cantik dari yang mereka bilang. Chloe Tuan Wright ada di Dewan Direksi, dan perkataannya paling berpengaruh. Ini pertemuan pertamamu. Kamu seharusnya bersulang untuk Tuan Wright. Julian, kamu tahu aku tidak minum. Jangan merusak kesenangan. Chloe, apa yang kamu tunggu? Kamu tidak akan menghina Tuan Wright, kan? Atau kamu tidak ingin yang terbaik untuk Julian? Jika Nona Vance meremehkanku maka kemitraan. Chloe Vance, memintamu bersulang untuk Tuan Wright itu adalah kebaikan untukmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Wright, aku akan bersulang untuk Anda. Bagus. Nona Vance, Anda orang yang terus terang. Chloe Vance. Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi Julian yang menyuruhmu minum? Apa dia tidak tahu kamu alergi alkohol? Bukan urusanmu. Itu pilihanku sendiri. Ikut aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Chloe, berapa lama lagi kamu akan terus menghancurkan dirimu sendiri? Mata, Lepaskan aku. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku memang ingin minum. Jangan ikut campur. kalau dia peduli padamu dia tidak akan membiarkanmu minum itu. Jadi kamu mau jadi penyelamat? Sebagai apa? Kamu pikir kamu layak? Aku harus kembali. Julian masih menungguku di dalam. Baiklah, aku ikut denganmu. Supaya kamu bisa melihat sendiri. Kenapa terburu-buru? Resepsi Dewan Direksi belum selesai. Kenapa kamu buru-buru ke ruang pribadi sebelah? Apa? Istrimu bikin kamu susah? Jadi kamu melampiaskannya ke aku? Kalau dia punya setengah dari akalmu aku sudah jadi penerus grup Sterling. Kamu benar-benar tidak takut Tuan Wright akan berbuat sesuatu pada istrimu? Apa yang perlu ditakuti? Kamu tahu seperti apa Tuan Wright itu. Dia punya niat, tapi tidak punya nyali. Dia tidak akan benar-benar melakukan apapun. Pada Chloe, dia cuma mencari sensasi. Cuma mau meraba, itu saja. Nah, Tapi bagaimana kalau dia benar-benar melakukan sesuatu pada Chloe? Bukankah itu akan menghancurkan hatimu? Chloe tidak akan membiarkannya berhasil. Dengan temperamennya, dia akan marah besar kalau dia saja menyentuhnya. Di lubuk hati, kamu masih peduli padanya. Dasar tidak punya hati. Itu semua untukmu. Minuman yang kamu tolak, aku membuatnya meminumnya. Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Jadi kamu lebih peduli padaku. Jadi, akhirnya kamu menyerah? Chloe, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Aku belum memutuskan. Bukankah itu sudah cukup, Chloe? Berapa banyak lagi alasan yang akan kamu buat untuknya? Tidak, Julian, dia. Dia tidak mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanmu minum itu. Dia tidak akan membiarkan orang lain memperlakukanmu dengan buruk. Dia pasti tidak akan membahayakanmu, Chloe. Apa kamu belum mengerti? Julian sama sekali tidak mencintaimu. Berhenti. Tolong, berhenti. Ceraikan Julian. Ini belum terlalu terlambat. Tidak, aku tidak bisa. Orang tuaku semakin tua, mereka tidak bisa menerima kejutan itu. Tapi pernahkah kamu memikirkan ini? Orang tuamu membesarkanmu dengan sepenuh cinta, apakah mereka benar-benar ingin melihatmu
menderita dan merendahkan dirimu demi Julian? Jika mereka tahu seberapa banyak yang telah kamu lalui, apakah mereka akan menyesal tidak mengajarimu cara mencintai dirimu sendiri? Cukup, hentikan. Akui saja. Bukan karena kamu tidak bisa, kamu hanya takut. Kamu takut menghadapi kenyataan yang pahit, kamu takut mengakui kegagalanmu, pada intinya. Yang kamu lindungi adalah harga dirimu yang goyah. Cukup, Arthur. Aku bilang berhenti. Ada telepon untukmu. Ada apa? Resepsi Tuan Sterling hampir selesai. Anggota Dewan Direksi bersiap-siap untuk pergi. Apa keputusanmu? Baik. Biarkan mereka pergi dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Omong-omong, bagaimana kabar Chloe? Nona fans, dia tidak di ruang pribadi. Tuan Wright juga tidak ada di sana. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segera suruh seseorang mencari mereka. Baik, Pak. Kenapa panik soal istrimu yang hilang? Kalau sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka akan sulit menjawab kepada keluarga fans. Apa yang mungkin terjadi? Paling parah, Tuan Wright mungkin mencuri 1 atau 2 ciuman. Dia akan merasa jijik selama sehari 2 hari, lalu melupakannya. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Siapa? Menurutmu, Tuan Wright benar-benar sudah macam-macam dengannya? Ada apa? Jangan bilang sesuatu benar-benar terjadi. Tidak. Tidak ada siapapun di luar. Dia mencariku. Ya. Dia pikir aku bersama Tuan Wright. Dia tidak khawatir tentangku. Dia hanya khawatir bagaimana menjelaskannya pada keluarga fans. Kamu benar, dia tidak pernah mencintaiku. Belum terlambat. Dia di sini. Takut? Takut. Takut dia akan melihat? Atau takut dia tidak akan melihat? Kalau kamu takut dia akan melihat keluar sekarang dan katakan kamu kebanyakan minum, dia akan mempercayaimu. Kalau kamu? Bagaimana kalau dia tahu? Dia tidak akan tahu. Karena dia tidak peduli. Atau kamu bisa membiarkan dia melihat sendiri. Sudah memutuskan. Waktu hampir habis. Di mana dia? Julian, kamu sedang mencari apa? Kamu belum siap, jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Lewat sini saja Julian tidak akan tahu. Arthur, apa yang kamu lakukan di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu bahwa demi grup Sterling bisa membuat kesepakatan. Sekarang kamu membuat istrimu sendiri minum dengan klien. Maksudmu, minum? Ini makan malam bisnis, hanya bisnis biasa. Sejak kapan bisnis biasa harus minum minuman? Apa kamu tidak tahu dia alergi alkohol? Dia mabuk berat sampai hampir tidak bisa berdiri. Kalau aku tidak kebetulan bertemu dengannya, dia pasti sudah dibawa pergi oleh Tuan Wright sekarang. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu alergi alkohol? Kamu sudah menikah 3 tahun dan kamu bahkan tidak tahu istrimu alergi alkohol? Itu aneh. Bahkan Julian tidak tahu dia alergi alkohol. Bagaimana kamu tahu? Ya, bahkan aku saja tidak tahu itu. Aku baru saja bilang itu padanya. Benarkah? Iya. Aku tadi juga sudah bilang padamu. Aku tidak bisa minum, tapi kamu tetap memberikanku gelas itu. Apa kamu sadar bahwa kalau bukan karena Arthur muncul tepat waktu, aku pasti sudah dimanfaatkan? Kamu memang banyak bicara. Ternyata kamu tidak terlalu mabuk. Kebetulan sekali Arthur kebetulan bertemu denganmu. Kalian berdua jangan-jangan menyembunyikan sesuatu, kan? Elena, apa yang kamu bicarakan? Kalau begitu, Nona Hayes, kenapa kamu di sini malam ini? Kalau tidak salah ingat, malam ini adalah resepsi Dewan Direksi Grup Sterling. Kamu bukan anggota Dewan Direksi, juga bukan karyawan Sterling. Kamu di sini? Dengan siapa? Mungkinkah kamu berselingkuh dengan Julian? Kau? Cukup, istriku sudah kebanyakan minum. Aku antar dia pulang.
Chloe, ke sini. Dia hampir tidak bisa berdiri, kamu tidak bisa menopangnya. Arthur, saat kamu menyuruhnya minum dengan Tuan Wright, kenapa kamu tidak ingat kalau dia istrimu? Sekarang dia tidak bisa berdiri, kamu baru ingat membantunya, kamu tidak pantas. Chloe, apa kamu tidak dengar aku menyuruhmu ke sini? Julian, kamu menyakitiku. Kalau sakit, ikut aku kembali sekarang, berhenti mempermalukanku di sini. Julian, jadi begitu caramu membantunya? Aku yang urus, istriku. Itu bukan urusanmu. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku tidak pergi. Chloe, apa katamu? Apa kamu tidak mendengarku? Dia bilang dia tidak pergi. Chloe ulangi lagi. Aku tidak pergi. Julian, lihat. Chloe sekarang benar-benar berani dengan seseorang yang mendukungnya. Dia bahkan tidak mau mendengarkan sepatah katamu. Chloe, jangan tidak tahu. Terima kasih. Kamu pergi denganku hari ini suka atau tidak? Dia tidak mau pergi. Apa kamu tidak paham? Diam, aku sedang bicara dengan istriku. Aku tidak pergi. Kamu sudah menyerahkanku ke Tuan Wright, lalu mengapa aku harus kembali denganmu? Julian, sepertinya posisimu di hati istrimu bahkan tidak sebagus Arthur. Dia lebih suka bersandar pada Arthur daripada pergi denganmu. Berantakan sekali. Chloe, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu ikut denganku atau tidak? Aku tidak pergi. Baiklah. Bagus. Ini satu-satunya peringatanmu, Chloe, lain kali kalau aku menangkapmu bersamanya. Arthur, kamu. Arthur, jangan. Kalau aku melihatmu memukul perempuan lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Sakit? Arthur, kamu ingin mati? Kalau kamu berani, bunuh aku, jangan melampiaskannya pada istrimu. Persetan. Julian, mari bercerai. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku ingin bercerai. Hidup ini, aku tak sanggup menjalaninya sehari. Perceraian, Chloe, kamu gila? Hanya karena aku memukulmu, kau ingin bercerai? Ya, hidup seperti ini. Aku sudah cukup. Mustahil Dewan Direksi Grup Sterling bertemu minggu depan. Mereka akan memutuskan pewaris. Jika kau menceraikanku sekarang, apa kata orang tentangku? Bercerai atau tidak itu bukan keputusanmu sendiri. Arthur, maksudmu apa? Kau sengaja mendorong Chloe untuk menceraikanku hanya untuk memutus dukungan keluarga fans dariku agar Dewan Direksi ada di genggamanmu, benar kan? Cukup. Julian, perceraian ini keputusanku setelah berpikir matang. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungannya dengan dia? Kalau bukan karena dia yang mengadu domba, beranikah kau menolakku? Kau pikir kau sudah berani sekarang? Dia memanfaatkanmu. Apa kau sadar? Dia memanfaatkanmu untuk menghancurkanku? Kalau begitu, kau yang minta. Julian, kau hanya menatapku saat kau butuh keluarga fans. Hidup seperti ini, aku sudah muak. Bagaimana dengan ibu dan ayahmu? Jantung mereka lemah. Apa kau sudah memikirkan apakah mereka sanggup menerima kejutan ini? Chloe, aku tahu aku salah telah memukulmu, aku mabuk dan tidak berpikir jernih. Tapi kau di hatiku. Aku tahu. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon. Aku. Chloe, ini urusanmu dan suamimu. Kenapa kau minta pendapat orang luar? Chloe, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Pulang dan pikirkan baik-baik, oke? Tidak perlu, Arthur akan mengantarku pulang. Jangan emosi. Jangan usir dia lagi. Baiklah. Biarkan Arthur mengantarmu, pikiranmu sedang kacau. Aku tidak akan menganggap serius semua katamu, setelah kau tenang kita bicara. Aku seharusnya tidak memukulnya. Kalau dia benar-benar menceraikanku, rapat Dewan Direksi minggu depan akan menjadi masalah. Dia yang pertama kali melanggar batas. Kenapa dia harus terlibat dengan Arthur? Bukankah dia merendahkanmu habis-habisan? Dia memang pantas mendapatkannya. Kamu benar. Aku sudah terdorong terlalu jauh. Tapi kalau dia benar-benar bertekad untuk bercerai, menjelang rapat Dewan Direksi minggu depan, apa yang akan kamu lakukan? Dia merespons kelembutan, bukan kekerasan. Saat aku pulang nanti malam, aku akan membujuknya lagi. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kalau semua cara lain gagal, masih ada orang tuanya. Kita bisa memanfaatkan jalur itu juga. Hal yang paling dia pedulikan adalah orang tuanya. Selama aku cukup merendahkan diri, dia akan luluh. Kamu benar-benar mengenalnya. 3 tahun pernikahan, tentu ada artinya. Tapi aku merasa dia sedikit aneh malam ini. Dia tidak pernah berani bicara seperti itu padaku sebelumnya. Apalagi minta cerai. Dia mabuk. Kamu menganggap serius omongan orang mabuk? Benar.
Setelah kita pulang, aku akan membujuknya sedikit, dan semuanya akan baik-baik saja. Chloe, hari ini, aku terlalu kasar padamu. Kamu harus mengerti aku. Rapat Dewan Direksi tinggal 10 hari lagi, kamu istriku, kamu seharusnya berada di pihakku. Bukannya malah terlibat dengan Arthur. Setelah rapat Dewan Direksi selesai, dan aku mewarisi grup Sterling, aku akan memperlakukanmu dengan baik, lebih baik dari sebelumnya. Jangan sentuh aku. Aku tidak enak badan. Ada apa? Biar aku lihat. Jangan. Chloe, apa-apaan kamu? Sudah kubilang aku lagi nggak enak badan. Jari sentuhanku bikin kamu nggak nyaman? Saat Arthur menyentuhmu kamu merasa enak, iya? Julian, apa sih yang kamu bicarakan? Apa? Di tempat parkir. Kamu tersenyum lebar, kan? Tapi dengan suamimu sendiri kamu tiba-tiba merasa mual? Julian, Bajingan. aku bisa jauh lebih buruk. Aku bilang kamu istriku. Aku mau menyentuhmu dan aku tidak butuh izinmu. Lepaskan aku. Chloe, jangan keterlaluan. Lepaskan, Julian. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan pergi ke pengadilan besok dan menuntutmu atas pemerkosaan. Baiklah, Chloe, kamu kurang ajar. Tunggu saja. 10 hari setelah Dewan Direksi selesai kita akan bereskan ini pelan-pelan. Arthur, bisakah kamu membantuku mencari pengacara? Daging iga hampir matang. Kok kamu tahu? Aku juga tahu ini kamu punya sesuatu untuk ditanyakan padaku. Yeni, Rapat Dewan Direksi Grup Sterling 7 hari lagi. Bagaimana kalau aku menceraikan Julian sekarang? apakah itu akan berpengaruh padanya? Kamu mau itu berpengaruh padanya? Aku tidak tahu. Lagi pula, dia menyelamatkan nyawaku. Entah kamu ingin dia kehilangan warisannya, atau hanya ingin meninggalkannya dan menjalani hidupmu sendiri, aku akan membantumu bagaimanapun juga. Kamu sudah banyak membantuku. Hanya supaya aku mentraktirmu makan malam? Ya? Ayo, coba. Aku sengaja keluar dan membeli ini. Mereka bilang daging iga mereka dimasak dengan sempurna. Enak banget. Kalau begitu makan lagi. Setelah kamu keluar dari rumah sakit kita akan pergi ke sana bersama lagi. Baiklah. Kemudian, aku pergi ke luar negeri untuk berobat. Saat aku kembali, aku tidak pernah menyangka, kamu sudah menikah dengan Julian. Aku tidak percaya, akhirnya kita bisa makan bistik ini hari ini. Coba. Tuan Sterling dapat fotonya. Julian dulu juga seperti itu. Tanganmu pasti pegal karena terus memotong. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu coba juga. Enak sekali, kamu baik banget sama aku. Kalau aku besar nanti, Aku ingin makan steak yang kamu potong untukku setiap hari. Oke. Aku akan memotongnya untukmu seumur hidupku. sungguh? Kalau begitu, kamu harus menepati janjimu. Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku serius. Chloe. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu ikut aku atau tidak? Aku tidak ikut. Baiklah. Terserah kamu. Julian. Jadi, sebenarnya kapan kamu mulai berubah? Arthur. Caramu memotong steak mengingatkanku pada seseorang. Chloe. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bilang kamu gak enak badan, tapi sekarang kamu di sini makan malam lilin dengannya. Chloe, maksudmu sebenarnya apa? Jangan dipikir berlebihan, cuma pembantu rumah tangga sedang libur, jadi Arthur dan aku cuma makan seadanya. Cuma makan seadanya? Selama 2 tahun pernikahan dengan Arthur, aku tidak pernah sekalipun makan malam lilin, dan kamu menyebut ini cuma makan seadanya? Dia bahkan menyuapimu steak, dan kamu masih pura-pura polos. Chloe, apa menurutmu aku buta? Aku tidak. Lihat baik-baik, itu bukan kamu di foto itu. Apalagi yang mau diperdebatkan? Bahkan kamu coba merayu Arthur. Chloe, apa kamu segitu butuhnya pada pria? Aku. Dia terkilir pergelangan tangan kanannya, jadi dia tidak bisa memotong steak. Aku memotongkannya untuknya, dan memberinya sepotong. Itu saja. Benarkah begitu? Kalau kamu benar-benar perhatian seperti itu,
Kenapa dalam 2 tahun pernikahan kau tidak pernah sekalipun menuangkan air untukku? Tidak pernah sekalipun. Tapi kalau soal Chloe, kamu tiba-tiba jadi perhatian banget sama dia. Elena, diam. Apa? Aku salah ngomong? Arthur, kapan kamu pernah sebegitu perhatian pada orang lain? Aku yakin kamu sudah merencanakan bagaimana untuk membawanya pergi, kan? Arthur, aku akan melawanmu. Cukup, Arthur tidak ada hubungannya dengan ini, dan soal makan malam ini, aku yang memintanya untuk menemaniku. Chloe. Jadi kamu mengakuinya? Ya. Terus kenapa, Julian? Kamu bisa, jadi kenapa aku tidak bisa? Maksudmu apa? Aku bahkan belum bertanya padamu. Bukankah kamu bilang ada urusan di kantor? Kenapa kamu bersama Elena? Beraninya kamu menanyakan itu? Apa kamu sadar makan malam lilinmu bersama Arthur terekam kamera? Makanya aku membawa Elena untuk menyelamatkan situasi kalian berdua. Begitu ya? Itu hanya makan malam? Siapa yang usil begitu? Sampai repot-repot memberitahu kamu? Mungkin ada orang baik yang turun tangan? Jadi, kamu yang melakukannya, tapi tak mau mengakui. Aku tidak akan bilang sejauh itu, hanya penasaran. Aku sudah memesan seluruh restoran untuk malam ini. Tidak ada tamu lain. Siapa yang mengirim foto itu kepadamu? Julian, kamu menyuruh seseorang mengikutiku? Chloe, kamu terlalu berlebihan menafsirkannya. Tidak ada yang mengikutimu. Julian hanya khawatir padamu. Takut kamu sendirian dan tidak aman di luar sana. Apakah yang dia khawatirkan adalah dia? Atau saham keluarga Vance? Arthur diam. Ayo, kembalilah bersamaku. Kalau kamu mau pergi, pergilah sendiri, aku tidak pergi. Chloe, Cukup Chloe, Julian sudah baik padamu. Hormati dia. Jangan beri mereka alasan untuk menertawakan. Chloe, aku kehilangan kendali tadi. Aku seharusnya tidak membentakmu. Hanya saja, foto itu benar-benar membuatku terusik. Kembalilah bersamaku, kita selesaikan di rumah, dan soal ibu dan ayah, bukankah kamu selalu ingin aku kembali bersamamu? Terserah kamu. Oke. Awas. Chloe, kamu... Arthur, ini istriku. Chloe, kamu belum menghabiskan steakmu. Chloe, Kamu pulang duluan saja. Aku akan menyelesaikan makan malam bersama Arthur. apa-apaan ini? Cukup berhenti bertengkar. Semuanya. Kita semua keluarga. Kenapa kita tidak makan bersama saja? Chloe, kamu tidak keberatan, kan? Arthur, aku ingat kamu suka makanan Prancis foie gras. Di sini enak sekali. Bahkan lebih enak daripada yang kita makan di Paris waktu itu. Arthur, kenapa kamu tidak makan? Jangan bilang, apa kamu butuh Chloe untuk menyuapimu? Nah, gitu dong Julian. Jangan cuma fokus ke piringmu sendiri, jaga Chloe. Ini, Chloe. Salmon kesukaanmu. Dia alergi makanan laut. Arthur, kamu benar-benar perhatian sama Chloe. Julian, kamu bahkan tidak tahu kalau dia alergi makanan laut. Padahal kamu tahu. Ya, ingatanku bagus, tidak seperti beberapa orang. Benar, 3 tahun, kamu tidak ingat apa-apa. Arthur Sterling. Apa? Apa aku salah bicara? Kau bahkan tidak ingat apa alerginya? Kau benar-benar berani bilang dia istrimu? Itu urusan antara aku dan dia, kau tak berhak bicara, orang luar. Apa yang tidak kau pedulikan? Akan dipedulikan orang lain. Arthur, apa yang kau coba lakukan? Di depan Elena kau mengatakan semua ini? Dia tidak keberatan. Lagi pula, ada kau jaga Elena untukku, aku akan jaga Chloe untukmu, kita impas. Arthur, apa maksudmu? Apa maksudku? Keluarga harus saling menjaga, bukankah itu wajar? Kau. Coba ini favoritmu? Jadi, Arthur yang menjaga Chloe. Kalau begitu, biar adil, aku harus menjagamu juga. Julian, bukan begitu? Lupakan, ayo makan. Ups, Chloe, bisakah kau mengambilnya? Chloe,
Apakah kau menemukannya? Chloe, biarkan aku menjelaskan. Aku mau ke kamar kecil. Aku yang bayar. Sebenarnya kamu mau apa? Kalau dia tahu bagaimana kita menghadapinya? Kamu masih peduli kalau dia tahu? Tentu saja aku peduli rapat Dewan Direksi minggu depan. Untuk perusahaan aku juga tidak bisa menceraikannya. Terlambat sejak Chloe dan Arthur terlibat, kamu sudah tersisih. Maksudmu apa? Mereka benar-benar berselingkuh? Sudah kubilang, Arthur selalu mencintai orang lain. Karena dia, selama 2 tahun pernikahan kita, dia bahkan tidak pernah menyentuhku. Kamu serius? Aku sudah melihatnya. Jimat keberuntungan di foto itu bukan milik Chloe. Itu bukan miliknya. Benar sekali. Jimat keberuntungan yang Chloe berikan untukku. Aku menyimpannya selama ini. Aku membandingkan kedua jimat, itu ternyata berbeda. Lalu, yang di dompet Arthur. Mungkin berasal dari gereja yang sama. Hanya gayanya yang sama. Benarkah? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku khawatir padamu. Kamu melihat semuanya. Ya. Perceraian itu, aku ingin pelan-pelan menghadapinya. Lagi pula, dia menyelamatkan hidupku. Untuk itu saja, aku tidak ingin semuanya menjadi benar-benar di luar kendali. Beri aku waktu sedikit lagi. Sebentar lagi kok. Sebenarnya, ada yang selalu ingin kutanyakan padamu. Silakan. Kamu selalu bilang Julian menyelamatkan hidupmu. Aku ingin tahu kapan itu terjadi. Tolong. Lalu aku menikah dengannya. Kalau kupikir-pikir, aku tidak tahu apakah yang kurasakan untuknya itu cinta atau rasa terima kasih. Aku sudah tidak bisa membedakannya. Chloe, apakah kamu pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa akulah yang menyelamatkanmu? Ini jimat keberuntungan yang kamu berikan untukku dulu. Bagaimana bisa kamu tidak ingat? Ini yang kudapat dari gereja dengan sujud di setiap langkah. Untuk berdoa agar kamu sadar. Orang yang menyelamatkanku 10 tahun lalu. Apakah benar itu kamu? Tidak. Aku pasti mengenali suaranya dimanapun. Itu bukan seperti suaranya. Setelah kebakaran itu, suaraku hancur, aku menghirup terlalu banyak asap, pita suaraku rusak. Aku menghabiskan 2 tahun untuk berobat di luar negeri. Suaraku hanya pulih sampai kamu mendengarku sekarang. Coba, kali ini tidak panas. Pita suaranya rusak. Berbicara membuatnya sakit. Cobalah buat dia bicara sesedikit mungkin. Jadi sejak awal aku salah orang. Jadi kamu bersama Julian. Hanya karena kamu salah mengira dia sebagai aku. Apa kamu tahu, setelah kamu tiba-tiba menghilang hari itu berapa lama aku mencarimu? Lalu, kemudian aku bertemu Julian. Kukira, dia amnesia, dan tidak mengingatku. Jadi, aku menikahinya, untuk merawatnya. Dan bersikap baik padanya. Aku minta maaf. Mereka mengirimku ke rumah sakit di luar negeri. Aku koma saat menjalani perawatan, jadi aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberitahumu. Terus? Kenapa kamu tidak pernah kembali untukku? Aku memang kembali. Tapi aku melihat cara kamu memandangnya, sama seperti kamu dulu memandangku. Aku pikir kamu sudah jatuh cinta padanya. Aku takut kamu akan membenciku, Anda, takut kamu akan berpikir aku menghancurkan kebahagiaanmu. Tapi aku menderita. Dia memukulku, dia memanfaatkanku, dia menyerahkanku ke orang lain. Aku benar-benar menderita. Jadi sekarang aku menyesali semuanya. Kalau ini akibat aku melepaskanmu, maka aku berharap tidak pernah melepaskanmu. Kamu yakin? Kali ini, aku tidak akan melepasmu. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku sudah muak menunggu. Ada yang aneh. Aku masih merasa ada yang salah. Apa? Masih memikirkan istrimu? Aku sudah memastikannya. Jimat keberuntungan, Arthur bukan milik Chloe, tapi aku tidak tahu kenapa aku masih merasa gelisah. Cukup, itu tidak penting. Kalau ada waktu, kenapa tidak pikirkan Dewan Direksi? Aku pertaruhkan segalanya padamu. Jadi, apa sebenarnya yang salah? Julian,
Kamu kehilangan jimat keberuntungan lamamu. Kali ini, aku membungkuk setiap langkah untuk memberimu yang baru. Simpan selalu di dekatmu. Barang, rongsokan, tahayul belaka. Jangan lakukan hal sia-sia ini lagi. Itu menghalangi. Jimat keberuntungan lama sudah hilang. Chloe, kapan kamu pernah memberiku jimat keberuntungan? Pantas saja dia terus bertanya padaku kemana perginya jimat keberuntungan yang lama, karena jimat keberuntungan Arthur adalah yang diberikan Chloe padanya. Maksudmu? Chloe menganggapku Arthur. Dasar jalan hari ini aku harus menghadapinya dan mencari tahu kebenarannya. Chloe, keluar ke sini. Kamu ngapain di dalam? Sama siapa kamu di dalam? Takut? Aku nggak berutang apa-apa lagi sama dia. Nggak ada yang perlu ditakuti. Benar-benar sudah melupakannya? Kalau gitu, lanjutkan. Buka pintunya. Chloe, berapa lama lagi kamu mau kayak gini? Kita lagi di depan umum. Kalau kamu nggak malu, aku malu. Chloe, aku tahu kamu marah. Aku akan berubah. Aku benar-benar akan berubah. Beri aku kesempatan. Keluar dulu. Apapun yang mau kamu bilang kita bisa membicarakannya. Mulai sekarang, apapun yang kamu bilang aku bakal dengerin. Oke. Sialan. Kamu dan Arthur kalian ngapain di dalam? Kamu yang memaksa aku melakukan ini. Di mana mereka? Kami melihat mereka masuk. Kemana mereka bisa pergi? Bukankah mereka masuk ke toilet? Mustahil. Aku mengawasi. Chloe masuk. Bagaimana bisa dia begitu saja menghilang di depan mataku? Julian, lihat tembok ini. Bukankah itu terlihat sedikit aneh? Kamu bilang sebelumnya kamu ingin pelan-pelan. Kalau dia tahu sekarang itu akan merusak rencanamu. Tapi sekarang mereka semua ada di luar pintu. Menurutmu kita masih punya pilihan? Bagaimana kalau ada? Ada pintu rahasia di sini. Bagaimana kamu tahu? Aku membeli restoran steak ini. Ini kesepakatan kita, ingat? Sialan. Kamu dan Arthur, apa yang kalian lakukan di dalam sana? Kamu yang membuatku melakukan ini. Ikut denganku. Berhenti mencari. Kalau kamu bisa menemukan pintu rahasia Arthur, bukanlah Arthur. Dia sudah merencanakan semuanya. Dia mengejar Chloe. Ya, dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Bagaimana mungkin kamu bisa bersaing Aku dengannya? tidak percaya. Chloe dan aku menikah selama 3 tahun. Aku tidak percaya dia tidak merasakan apa-apa padaku sama sekali. Tanpa dukungan keluarga fans, posisimu sebagai pewaris grup Sterling terancam. Julian, saat itu terjadi, aku tidak bisa menjamin keluarga Hayes akan mendukungmu. Elena, apa maksudmu? Kamu harus tahu keluarga Hayes tidak pernah membuat kesepakatan yang merugi. Kalian semua melawanku. Aku tidak akan memberimu kepuasan itu. Julian hampir hancur. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Apa rencanamu? Besok aku akan pergi dan ceritakan semuanya kepada ibu dan ayah. 3 hari lagi, grup Sterling akan mengadakan rapat dewan direksi untuk menetapkan pewaris. Aku harus menyerang sebelum itu. Dengan pukulan fatal. Kamu begitu membencinya? Ini bukan kebencian.
Hanya saja, mengingat kembali 3 tahun Herkir membuatku mual, jadi aku hanya ingin segera mengakhirinya. Baiklah. Aku ikut denganmu. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Tunggu aku. Ada apa? Kamu melamun terus dari tadi pagi. Ibu, aku ingin bercerai. Kenapa cerai? Semuanya baik-baik saja. Julian, dia. Duduklah, Julian. Ibu, aku di sini untuk membawa Chloe pulang, dan untuk menemui kalian berdua. Ini untuk ibu dan ayah. Ini minyak ikan. Katanya, bagus untuk jantungmu. Julian, pas banget. Kalian berdua, pasangan mesra, kalian lagi bertengkar? Chloe barusan bilang, soal perceraian. Itu membuatku takut. Ini salahku, aku bikin Chloe marah. Jadi aku datang untuk membawanya pulang. Aku mau nginep di rumah ibu dan ayah malam ini, aku tidak mau kembali. Kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Ibu, terakhir kali ibu bilang punggung ibu sakit. Aku sudah menemukan terapis fisik. Besok aku antar ibu ke terapisnya. Nggak. Pulang saja dan berbahagialah, jangan khawatirkan kami. Pulanglah bersama Julian. Pasangan selalu berbaikan. Jangan marah. Ibu, Ibumu, tahun lalu, baru saja dipasang ring jantung. Tekanan darah ayahmu sudah mencapai 180. Apa kamu yakin kamu mau memberitahu mereka bahwa kamu ingin bercerai? Ayo, Chloe. Jangan bikin ibu dan ayah khawatir. Chloe, tunggu aku. lepaskan. Julian, kamu bikin aku muak. Chloe, apa hakmu untuk menyebutku menjijikan? Tadi malam di belakangku, apa yang kamu lakukan dengan Arthur? Apa kamu benar-benar mengira aku tidak akan tahu? Jangan samakan aku denganmu. Aku tidak sekotor kamu. Chloe, maksudmu apa? Aku mau cerai. Tidak mungkin. Aku mau bilang sesuatu. Anggap aku menjijikan. Bencilah aku sepuasmu. Tapi selama kamu istriku, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Pikirkanlah. Kesehatan ibu dan ayahmu. Reputasi keluarga Vance. Dan identitasmu itu, yang tidak ada apa-apanya tanpa keluarga Sterling. Chloe. Modal apa yang kamu punya untuk menceraikanku? Julian, kamu keji. Bilang saja semaumu. Ayolah, kita pulang. Masuk ke mobil. Chloe. Kamu ambil kamar tidur malam ini. Spraynya sudah bersih. Aku tidur di sofa saja. Aku belum resmi bercerai. Terus aku di sini jadi apa? Artinya kamu nggak perlu kembali ke rumah itu lagi. Malam ini, kamu tidak perlu mendengar suaranya, atau menghadapi suasana hatinya, kamu aman di sini. Selamat, kamu sudah dapat kebebasanmu lagi. Terima kasih. Chloe, kamu berani sekali. Kamu naik mobilnya tepat di depanku. Tuan, 3 tahun. Aku menjadikanmu Nyonya Sterling. Aku memberimu uang yang sangat banyak. Aku memberi orang tuamu rumah terbaik, dan perawatan medis terbaik. Begini caramu membalas kebaikan. Kapan kamu belajar memasak?
Selama bertahun-tahun di luar negeri, laki-laki harus bisa mengurus dirinya sendiri. Benarkah? Aku kira kamu belajar memasak untukku. Coba saja, lihat hasilnya. Itu Julian. Tetap di ruang makan, jangan keluar. Aku ikut denganmu. Tidak apa-apa. Masih ada waktu. Di mana Chloe? Di mana istrimu? Kamu tanya aku? Arthur, sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua? Menurutmu apa? Itu seperti yang kamu pikirkan? Besok ada rapat dewan direksi. Kamu yakin mau melawanku di sini? Baiklah, Arthur. Kamu keterlaluan. Sampai jumpa di rapat dewan direksi besok. Dia kehilangan kendali. Besok dia akan lebih gila lagi. Dewan direksi adalah pertahanan terakhirnya. Kalau dia tidak bisa mempertahankannya, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Aku hanya tidak tahu apakah Elena akan berpihak padanya. Dia tidak akan. Surat cerai antara aku dan Elena menjelaskan semuanya. Aku memberikan sumber daya kepada keluarga Hayes, dan mereka membantuku menjadi pewaris. Kamu sudah bercerai? Kapan itu terjadi? Saat aku melihat kesempatanku. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Tetap menjadi istriku. Atau berakhir dengan tangan kosong. Jangan biarkan dirimu menyesal. Menjadi istrimu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku bilang padamu bahkan tanpa keluarga fans, keluarga Hayes akan mendukungku. Arthur Sterling akan hancur, begitu rapat dewan. Selesai kau bisa datang dan memohon padaku, jangan salahkan aku, kalau tak berlaku lemah lembut. Kau sudah selesai? Kalau begitu aku masuk, jangan biarkan Nyonya Sterling menunggu. Benar-benar tak tahu berterima kasih. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk menentukan pewaris grup Sterling berikutnya. Arthur dan Julian, kalian semua tahu posisi mereka. Jadi aku tak akan buang waktu. Sekretaris Lewis, silakan beri suara baik. Nyonya Sterling. Ada 9 kursi di Dewan Direksi Grup Sterling. Nyonya Sterling dan Direktur Carter mendukung Tuan Arthur Sterling. Direktur Wright dan Direktur Lewis mendukung Tuan Julian Sterling. Tuan Arthur Sterling dan Tuan Julian Sterling. Masing-masing memilih diri sendiri. Hasilnya 2-3. Untuk 3 kursi tersisa Direktur Zimmer serta perwakilan Hayes dan Vance, silakan beri suara. Arthur memang cakap, tetapi Dewan memilih seorang pemimpin. Aku memilih Julian Sterling. Direktur Zimmer, benar, grup Sterling punya fondasi berusia 1 abad. Ini bukan perjudian, kita tak bisa rugi. Lihat, tanpa keluarga fans aku tetap menang. Kalau kau menyesal sekarang ini belum terlambat. Elena, giliranmu beritahu semua orang di sini keluarga Hayes berada di pihak mana. Sebelum Julian memberikan suara, mungkin kamu perlu melihat ini. Jangan lupa, siapa yang membantumu mencapai posisimu di keluarga Sterling. Keluarga Hayes ada di pihakku, aku tidak akan mengecewakanmu. Arthur sudah memimpin operasi luar negeri selama 3 tahun. Keuntungan meningkat 2 kali lipat. Tapi dalam 2 tahun terakhir dari proyek-proyek yang kamu pimpin, 1 diambil alih Arthur. 1 berakhir dengan kerugian, 1 belum. Mendapatkan lahannya, bagaimana keluarga Hayes bisa mempercayaimu? Elena, kamu. Dunia bisnis adalah medan perang. Syarat yang Arthur tawarkan kepada keluarga Hayes lebih baik daripada tawaranmu. Maaf, keluarga Hayes mendukung Arthur. Sejauh ini, Tuan Arthur Sterling mendapat 4 suara. Tuan Julian Sterling mendapat 4 suara. Perwakilan keluarga Vance, silakan beri suara. Chloe, 4 lawan 4, kita sudah menikah 3 tahun, kamu tidak akan serega itu, kan? Lepaskan. Chloe, pikirkan ibu dan ayah mereka tidak sehat, jika mereka tahu keadaan sudah seburuk ini, bagaimana mereka bisa menerimanya? Beri aku 1 kesempatan. Sekali ini saja. Berikan suaramu untukku. Mulai sekarang,
Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Oke. Julian, selama 3 tahun ini, aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi kamu menyia-nyiakannya. Sekarang sudah terlambat untuk itu. Keluarga fans mendukung Arthur. Chloe, beraninya kamu. Julian duduk. Nenek, dia. Aku bilang duduk. Semua hal memalukan yang kau lakukan kamu pikir tidak ada yang tahu? Kau telah mempermalukan seluruh keluarga Sterling. Apa hakmu membentaknya? Hal memalukan apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapan itu dimulai? Dimulai pada tahun pertama pernikahan kita. Nenek, aku tidak akan memberikan saham keluarga fans kepadanya. Aku ingin bercerai. Kalau begitu, ajukan surat cerai hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Nenek. Sekretaris Lewis, umumkan hasilnya. Hasil suara akhir adalah 5 lawan 4. Arthur Sterling menjadi pewaris grup Sterling. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua mengenai arah masa depan grup Sterling. Aku tidak akan membiarkannya tersesat. Chloe, kamu berjanji padaku kamu bilang akan memperlakukanku dengan baik seumur hidup. Apa kau lupa? Dia tidak lupa. Hanya saja orang itu sejak awal bukanlah kamu. Kau tahu betul bahwa orang yang menyelamatkannya dari kebakaran itu bukanlah kamu. Kau mencuri 3 tahun darinya. Sekarang saatnya mengembalikannya. Pantasan. Pantasan setiap kali kau menatapku seperti kau melihat orang lain. Jadi itu bukan hayalanku. Jadi orang yang selalu kau lihat bukanlah aku. Jika aku tidak salah mengira kau sebagai orang lain, aku tidak akan pernah menikahimu. Utang yang kumiliki padamu selama 3 tahun ini sudah lunas sejak lama. Chloe. Selesai? Ya, Bagianmu simpan baik-baik. Dan terima kasih. Pembagiannya bersih. Arthur memberi kita 2 lini bisnis di wilayah barat plus tanah di sisi timur. Keluarga Hayes tidak rugi. Kamu pantas mendapatkannya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Soal bisnis keluarga Hayes di wilayah barat aku yang urus. Aku pergi. ayo. Chloe. Surat perintah transfer dari Nyonya Sterling sudah keluar. Mulai hari ini, kamu bertanggung jawab atas pengembangan bisnis di wilayah barat laut. Tanpa persetujuan Nyonya Sterling, kamu tidak bisa kembali ke markas besar. Pemenang mengambil semua. Itu kejam. Ini pertama kalinya aku menandatangani sebagai perwakilan keluarga fans dulu. Julian tidak pernah membiarkanku menyentuh apapun dari keluarga fans. Dia bilang, teknologi fans akhirnya akan digabung ke dalam grup Sterling dan menyuruhku jadi Nyonya Sterling saja. Itulah yang tidak pernah dia pahami. Soal teknologi fans kamulah inti sebenarnya. Kamu seharusnya bersinar jauh lebih awal dengan caramu sendiri. Tapi tidak apa-apa. Sekarang tidak terlambat. Mulai sekarang apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Aku akan memberitahu ibu dan ayah. Sebentar lagi, mereka pasti sangat senang. Chloe, aku sudah menunggu hari ini selama 10 tahun. Aku juga. Aku hanya tidak tahu bahwa yang aku tunggu adalah kamu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.